Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ramadhani dengan NIM 20059078 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bagaimana cara membuat laporan arus kas atau cash flow untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke soal. Perusahaan antara adalah perusahaan yang bergerak di industri kertas dan akan membuat laporan arus kas atau cash flow dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan yang diharapkan sampai bulan Agustus sebagai berikut. Sini ada perkiraan penjualan pada bulan Januari yaitu 350.000, bulan Februari 390.000, bulan Maret 425.000, bulan April 435.000, bulan Mei 400.000, bulan Juni 245.000, bulan Juli 100.000, dan bulan Agustus 150.000. Kemudian kita jumlahkan perkiraan penjualan ini dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Kita tarik saja. Kita akan menggunakan rumus sum. Maka di sini akan didapatkan totalnya yaitu sebesar 2.465.000. Kemudian ada saldo kas. Saldo kas pada bulan Januari yaitu sebesar 250.000. Selanjutnya soal yang kedua. Pembelian persediaan sebagai belanja barang adalah 40% dari penjualan secara tunai, dan sisanya dilakukan secara kredit dengan ketentuan 35% dibayar bulan berikutnya, dan sisanya dibayar bulan kedua. Oke, pembelian persediaan yang pertama yaitu 40%. Sama dengan 40% dikali sum total perkiraan penjualan. Kita enter, maka hasilnya 968.000. Pembelian persediaan bulan berikutnya yaitu 35%. Sama dengan 35% dikali sum total perkiraan penjualan, maka hasilnya 873.250. Sisa dari pembelian persediaan ini
yaitu 25%. Maka sama dengan 25% dikali sum total persediaan, maka hasilnya 623.750. Maka kita totalkan kas tersedia di sini kita akan menggunakan rumus sum sama dengan sum kita tarik ke bawah, maka hasilnya yaitu 1.568.000. Untuk total kas tersedia bulan berikutnya kita tinggal tarik saja. Maka mendapatkan total kas tersedia seperti yang terdapat pada layar. Soal ketiga, biaya sewa untuk tanah, pabrik, dan peralatan sebagai belanja barang adalah sebesar 20.000 setiap 2 bulan. Maka di sini kita akan mengurangi di mana di dalamnya ada biaya sewa, di mana biaya sewa ini 20.000 setiap 2 bulan. Berarti itu ada di bulan Februari, April, Juni, dan Agustus. Kemudian ada penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai ini yang pertama ada penjualan tunai ini soal keempat, di mana soalnya hasil penjualan yang diperoleh 30% secara tunai, 40% dikumpulkan bulan berikutnya, dan 20% diterima 2 bulan setelahnya, dan 10% 3 bulan selanjutnya. Penjualan tunai yang pertama yaitu sebesar 30%. Maka di sini pada bulan Januari sama dengan 30% dikali sum total. Maka hasilnya yaitu 748.500. Penjualan tunai 2 bulan selanjutnya. Penjualan tunai bulan selanjutnya yaitu sebesar 40%. Berarti sama dengan 40% dikali sum
total perkiraan penjualan, kita enter, maka jumlahnya 998.000. Penjualan tunai 2 bulan selanjutnya yaitu 20%. Jadi sama dengan 20% dikali sum total perkiraan penjualan, maka hasilnya 499.000. Penjualan tunai 3 bulan selanjutnya yaitu 10%. Maka di sini terdapat pada bulan Juli. Sama dengan 10% dikali sum total penjualan, maka hasilnya 249.500. Soalnya soal yang kelima, membayar bunga hutang jangka pendek sebesar 10% dari penjualan setiap bulan. Jadi di sini ada biaya hutang jangka pendek. Biaya hutang jangka pendek ini 10%. Berarti sama dengan 10% dikali sum perkiraan penjualan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, maka jumlahnya 249.500. Soal yang ke-6, membayar 50.000 untuk dividen saham setiap 6 bulan. Berarti di sini terdapat pada bulan Juni. Yaitu sebesar 50.000. Selanjutnya ada pajak, yaitu sebesar 10.000 pada bulan Maret dan bulan Juni. Bulan Maret sebesar 10.000 dan bulan Juni sebesar 10.000. Soal selanjutnya, perusahaan mendapat pinjaman modal jangka panjang pada bulan Juni sebesar 500.000 dan pinjaman modal jangka pendek sebesar 100.000 pada bulan selanjutnya. Sebelumnya kita akan membuat total pengeluaran. Sini kita akan menggunakan rumus sama dengan sum biaya sewa sampai dengan pajak. Maka di sini jumlahnya 968.000.
Untuk total pengeluaran bulan selanjutnya, kita tarik saja ke samping. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita ulang lagi. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum dari biaya sewa sampai dengan pajak. Maaf, sebelumnya saya lupa untuk menarik biaya utang jangka pendek dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Maka di sini kita akan menghitung total pengeluaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Di sini sudah didapatkan hasilnya seperti yang terdapat pada layar. Soal selanjutnya yaitu kita akan menambah mana di sini ada modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Modal jangka panjang itu sebesar 500.000 di bulan Juni. Dan modal jangka pendek ada di bulan Juli sebesar 100.000. Langkah terakhir kita akan menghitung saldo kas akhir. Di mana di sini kita menggunakan rumus sama dengan dari total kas tersedia dikurang sum dan modal jangka pendek dengan modal jangka panjang. Maka saldo kas akhir pada bulan Januari yaitu sebesar 1.598.000. Untuk saldo kas akhir bulan berikutnya kita tinggal tarik saja. Maka didapatkan saldo kas akhir pada layar. Selanjutnya untuk total tinggal kita tarik ke bawah. Maka didapatkan hasilnya seperti yang terdapat pada layar. Nah, di sini untuk
memperbagus tampilannya, kita tinggal atur saja. Untuk judul kita beri margin center supaya terletak di tengah-tengah. Dan kita beri warna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.